Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sejahtera, dan berbudaya. Salam sehat untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih telah hadir di sini. Langsung saja kita akan ikuti edukasi terkait kesehatan jantung yang akan disampaikan langsung oleh Dr. Nuka, spesialis jantung dan pembuluh darah. Silakan dokter. Terima kasih Bu Happy Desi selaku tim dari PKRS Rumah Sakit Ahmad Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Semoga masih segar ya, masih segar dalam kondisi sehat. Kemudian bisa sama-sama belajar, menerima informasi tentang darah tinggi ya Bu ya, bersama-sama dengan saya. Pada hari ini sebenarnya ini berhubungan dengan Hari Hipertensi Sedunia, Hari Darah Tinggi yang diperingati di seluruh dunia yang jatuh pada Senin kemarin ya, tanggal 17 Mei. Nah, ini salah satu rangkaian acara yang kita adakan ya dari Perki dan Rumah Sakit Ahmad Yani. Nah, darah tinggi sendiri memang sudah cukup sering ya. Saya rasa 70-80% pasien dengan usia tua ya sudah pernah mengalami kalau di tensi itu suka tinggi. Nah, ini sekarang saya sedikit memberikan informasi, semoga bisa diterima, tentang tekanan darah tinggi. Apa sih tekanan darah tinggi itu? Slide. Jadi, hipertensi itu suatu penyakit ya Bu, suatu penyakit yang ditandai dengan pada saat pemeriksaan tekanan darah, ternyata didapatkan peningkatan di atas 140 dan atau per 90. Nah, kondisi ini sebenarnya sangat mengancam nyawa, apalagi bila sudah disertai tanda-tanda komplikasi. Gitu. Nah, bisa juga kita sebut sebagai suatu silent killer atau pembunuh berdarah dingin. Ya, karena begitu kita ditensi ternyata tensinya sangat tinggi, nah, itu bisa menyebabkan resiko kematian gitu. Ya. Slide. Nah, ini ya silent killer, pembunuh diam-diam ya. Slide. Nah, ini pembagiannya darah tinggi. Normalnya ini Bu 120 per 80 atau kurang dari 120 per 80. Nah, ada derajatnya ternyata, derajat keparahan dari tekanan darah tinggi. Yang pertama, kalau Bapak dan Ibu sudah mulai di atas 120 atau sudah mulai mencapai hampir 90, mungkin Bapak dan Ibu sudah beresiko terkena darah tinggi. Sehingga nanti akan saya jelaskan apa aja sih yang harus dihindari, apa aja yang harus dilakukan untuk mencegah terkena darah tinggi. Kemudian yang stadium 1, yaitu 140 sampai 159. Kalau sudah stadium 2 itu lebih dari sama dengan 160. Nah, kita harus hati-hati kalau sudah punya tensi di atas 180. Karena dengan tensi segitu, resiko untuk terjadi serangan jantung, stroke, kemudian mata tiba-tiba kebutaan, gagal ginjal itu sangat tinggi. Ya, jadi sebisa mungkin harus kurang dari 140 per 80, baik dengan obat maupun dengan diet anti hipertensi. Yuk, slide. Nah, ya, sebenarnya kan komponen tensi itu ada dua, yang 120 dan 80. Ini saya jelaskan, yang 120 ini ya kita sebut sebagai tekanan darah sistolik. Jadi berkaitan dengan kondisi pada saat jantung bekerja, nguncup. Gitu. Ya, jadi pada saat jantung bekerja berarti tekanan darah yang diukur itu 120. Nah, bayangkan kalau tekanan darahnya 160 aja. Berarti kan jantungnya sangat berat ya kerjanya. Gitu. Jadi optimal itu 120. Sebisa mungkin 120, tapi jelek-jeleknya itu paling enggak 140. Ya. Kemudian yang 80 itu adalah tekanan terendah pada saat jantung. Berarti jantung itu sedang relaksasi, sedang mengembang atau istirahat gitu ya. Jadi tekanan darah itu menggambarkan
kondisi pembuluh darah dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan kerja jantung. Ya, seperti itu. Nah, pengukurannya hanya dengan alat pengukur tensi atau disebut sphygmomanometer. Bisa dengan tekanan darah yang dipompa biasa, yang manual, atau dengan elektrik, ya, secara otomatis. Yang mungkin kalau misalnya Bapak dan Ibu mau mencoba sendiri di rumah, misalnya punya, itu jauh lebih baik, ya. Kemudian kita nggak bisa bilang, aduh saya kepalanya cengeng nih, ya, badannya kaku, oh ini saya darah tinggi. Nggak bisa. Pengukuran darah tinggi hanya dilakukan oleh tekanan sphygmomanometer, baik manual maupun elektrik, seperti ini. Ya, kalau manual mungkin membutuhkan tenaga kesehatan ya untuk menentukan berapa tekanan darah. Tapi kalau yang elektrik, Bapak dan Ibu bisa mengukur sendiri. Slide. Nah, penyebabnya nih Pak ya, 90% itu tidak diketahui. 90%. Jadi bayangkan, hampir semua orang bisa beresiko terkena darah tinggi. Memang paling banyak ya karena faktor keturunan ya, misalnya Bapak atau Ibu orang tuanya darah tinggi, mungkin Bapak dan Ibu beresiko kena darah tinggi. Nah, 10%-nya lagi bisa karena sakit ginjal ya, atau penggunaan KB-KB hormonal seperti suntik atau KB pil ya. Nah, kemudian kehamilan ya, mungkin Bapak Ibu sering dengar pas hamil kok tensinya tinggi gitu. Nah, itu bisa berlanjut jadi darah tinggi sampai seumur hidup atau memang hanya pada saat kehamilan aja. Yuk, slide. Nah, ini apa aja sih yang bisa menyebabkan atau mempermudah orang itu kena darah tinggi? Yang pertama yang tadi saya bilang ya, keturunan nih, keturunan, riwayat keluarga, kemudian jenis kelamin. Yang saya tahu sih tidak ada perbedaan resiko antara laki-laki dan perempuan. Dua-duanya sama-sama beresiko terkena darah tinggi. Kemudian usia, ya. Jadi sebenarnya kalau menurut teori di buku-buku memang 40 tahun ya. Pada laki-laki 40 tahun, pada perempuan di atas 50 tahun atau sudah menopause. Tetapi trennya sekarang berubah, Pak. Pasien yang 20 tahun, yang 30 tahunan, yang mungkin ibu-ibunya juga masih dapat halangan. Ternyata bisa loh kena darah tinggi. Karena apa sih? Karena gaya hidup kita yang memang udah nggak bagus gitu ya. Jadi makanan-makanan yang mungkin di meter sudah banyak fast food, atau mungkin pekerjaan kita yang sering pulang malam, jarang tidur, atau sering begadang ya. Slide. Oh, stop. Ini aja dulu, Mas. Nah, ini yang tidak dapat dirubah. Artinya kita nggak bisa nolak faktor resiko ini. Tapi ada yang dapat dirubah. Yang pertama obesitas, ya. Jadi hindari berat badan yang terlalu gemuk, ya. Itu yang pertama. Yang kedua rokok. Ini saya tunjukkan ada rokok biasa sama rokok elektrik. Jadi Bapak dan Ibu nggak usah ada pertanyaan, rokok elektrik masih bagus nggak dok? Ya, jadi sama-sama jelek ya, jadi nggak perlu ada pertanyaan itu ya Pak. Mutlak rokok itu tidak boleh ya. Kemudian nih kurang aktivitas fisik, mager, males gerak gitu. Jadi ya solusinya ya kita sedikitlah setiap hari 20 atau 30 menit itu melakukan aktivitas fisik ya. Jalan-jalan, aktivitas fisiknya bukan setiap sehari-hari, nyapu, nyuci, itu bukan aktivitas fisik olahraga ya. Jadi olahraga yang di luar aktivitas sehari-hari, misalnya jalan di depan rumah, atau kalau Bapak Ibu punya sepeda, boleh nyepeda ya. Lalu kurangi konsumsi garam ya. Jadi sebenarnya penyebab utama darah tinggi itu adalah retensi atau kadar natrium berlebihan di dalam tubuh. Nah, natrium paling banyak itu ada pada garam dapur. Ya, selain itu pada makanan-makanan yang mengandung monosodium glutamat atau MSG. Makanan-makanan kemasan yang berpengawet. Ikan asin, daging yang diasapkan, ya. Pokoknya memang yang makanan yang diawetkan karena dia mengandung MSG, monosodium. Natrium itu nama lainnya sodium ya. Kemudian stres, emosi, banyak kerjaan, atau banyak pikiran, misalnya aduh anak saya kuliah nih gak selesai-selesai, gimana nah itu salah satu
penyebab tensi naik, ya. Jadi mungkin Bapak dan Ibu belum terkena darah tinggi, tapi begitu mikir berat gitu ya, atau lagi marah, emosi sama anaknya, nah itu bisa menaikkan tekanan darah, ya. Nah kemudian alkohol, nah saya rasa nggak ada ya yang pakai alkohol di sini ya, tapi alkohol ini salah satu penyebab kerusakan dari pembuluh darah, kerusakan jantung, yang ujung-ujungnya menyebabkan darah tinggi, ya. Slide. Nah ini gejalanya ya, nih ini yang paling sering nih, tanpa gejala, itu hampir semua tidak ada gejala. Ujuk-ujuk datang udah sesak napas, udah stroke, ya, atau serangan jantung. Nah seperti itu, karena paling banyak itu tanpa gejala. Nah gejala-gejala ringannya seperti yang pertama, sakit kepala, ya, pegel-pegel di pundak, kemudian susah tidur, lalu gangguan penglihatan kalau sudah ada komplikasi ke mata, sakit dada, berdebar, napas pendek, nah itu gejala-gejala sakit jantung, ya, mual muntah, lalu mimisan kalau misalnya sudah menyebabkan pecah pembuluh darah pada hidung, ya, kelumpuhan, nah kelumpuhan ini kalau misalnya sudah sampai stroke, ya, ada sumbatan atau pembuluh darah pecah di otak, nah itu gejalanya kelumpuhan dan penurunan kesadaran. Slide. Nah, tata laksananya yang pertama banget adalah perubahan gaya hidup. Ya, jadi baik Bapak dan Ibu yang sudah kena darah tinggi atau belum darah tinggi tapi takut kena darah tinggi, ini yang bisa dilakukan. Menjaga berat badan tetap ideal. Ya, jadi nanti Bapak dan Ibu harus tahu cara menghitung body mass index atau indeks massa tubuh. Jadi misalnya berat badan saya 60 kg dibagi tinggi badan saya 1,6 meter. 60 kg dibagi dalam kurung 1,6 kuadrat. Normalnya itu 18 sampai 21. Ya, 21 sampai 25 itu namanya kelebihan berat badan atau overweight. Lebih dari 25 disebut obesitas. Nah, kemudian pengaturan pola makan, ya. Jadi tetap makanan tuh bukannya orang darah tinggi itu cuma makan sayur bening atau tahu, tempe, nggak seperti itu. Jadi tetap harus makanan yang seimbang. Ada karbohidrat, ada sayur-sayuran, ada buah yang mungkin porsinya harus lebih banyak, ya. Kemudian ada protein, kayak protein nabati seperti tahu tempe, atau protein hewani bisa didapatkan di telur, di susu, atau di ikan. Bisa juga lemak, ya, lemak dari daging, tapi memang porsinya harus jauh lebih sedikit, ya. Kemudian olahraga, nggak usah berat-berat, nggak usah tenis, nggak usah main bola, sampean jalan aja Pak depan rumah, ya. Atau misalnya sambil ke masjid, jalan, ya, 10 menit, 20 menit, setiap hari rutin, itu cukup untuk membantu melancarkan aliran darah, ya. Dan membantu supaya pembuluh darahnya tetap cantik, tetap bagus, tidak ada sumbatan. Kemudian ini berhenti merokok, ya, tidak ada mengurangi rokok, tidak ada ganti rokok elektrik, itu nggak ada. Harus berhenti. Karena sekali rokok itu masuk ke dalam tubuh kita, racunnya itu sulit sekali dikeluarkan. Ya, walaupun rokok itu hanya dihisap, jangan salah, racunnya tidak hanya masuk ke paru, tapi ke pembuluh darah. Sehingga Bapak pernah dengarkan ada penyakit yang disebabkan karena rokok, kaki busuk. Coba dipikir, kok bisa karena ngerokok aja sampai ke kaki? Karena itu racunnya nggak cuma masuk paru, tapi masuk ke seluruh tubuh. Ya, seperti itu. Nah ini ya, hindari stres dan emosi. Slide. Nah, kalau Bapak udah melakukan 5 ini kok nggak bisa turun tensinya, kok malah jadi darah tinggi, maka kita perlu slide obat-obatan. Nah, sampean harus kontrol ke dokter untuk menentukan obat apa sih yang cocok buat saya, gitu ya. Slide. Nah, sekarang saya mau ngomongin makanan pada orang-orang darah tinggi. Yang pertama nih gula.
Jadi bukan berarti orang diabetes aja yang harus ngurangin gula. Kalau orang diabetes dia memang tidak boleh sama sekali ya Bu ya menggunakan gula atau pemanis. Tapi kalau orang darah tinggi, karena temennya darah tinggi itu apa sih? Diabetes kan. Nah harus dihindari juga ya untuk supaya tidak terkena penyakit temennya ini. Nah penggunaan gula itu harus sangat dibatasi, yaitu 4 sendok makan per hari. Jadi misalnya sampai pengen minum teh itu dikit aja Pak. Atau mau nyoba pakai gula jagung itu lebih bagus lagi ya. Kemudian garam, ini tadi tak bilang ya kalau garam itu adalah penyebab utama orang kena darah tinggi. Ini jadi hanya kurang dari 5 gram atau 1 sendok teh. Jadi memang penggunaan garam di makanannya juga harus sangat sedikit. Gitu, makanannya hambar. Mungkin Bapak dan Ibu kalau pernah dirawat, tahu kan makanan di rumah sakit pasti anyep ya Pak. Karena memang disesuaikan dengan kondisi masing-masing pasien. Pasien yang dengan darah tinggi atau penyakit jantung atau stroke, itu penggunaan natriumnya itu sudah disesuaikan ya. Kemudian kurangi garam saat memasak. Oke, batasi makanan olahan dan cepat saji ya. Jadi kayak sarden atau mie instan, chicken nugget itu bukan dikurangi lagi ya, harusnya di stop. Sampean atau Bapak Ibu lebih ke makan makanan olahan sendiri. Nah, protein dan lemak, batasi daging. Jadi bukan di stop, hanya memang sangat sedikit porsinya. Karena lemak juga sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk membentukkan sel-sel ya, supaya sel-sel kita tidak cepat rusak. Nah, kemudian penggunaan minyak goreng juga harus dikurangi. Makan ikan sedikitnya 3 kali per minggu. Nah, ternyata makan ikan ini wajib setiap hari ya Bu ya. Ya ikan laut boleh, ikan kali boleh, dan pengolahannya harus sesuai dengan yang ini, gula dan garam kurangin, minyak kurangin. Ya, ikannya tidak salah, tapi mungkin pengolahannya yang salah, ya. Nah, ini banyakin buah dan sayur. Jadi memang porsi makanan itu harus banyak di buah-buahan dan sayur. Pertama, fungsinya dia itu antioksidan, Bu. Ya, jadi mencegah kerusakan sel, bukan hanya kerusakan sel jantung, sel-sel yang lain di dalam tubuh kita. Ya, yang kedua buat daya tahan tubuh supaya kita nggak kena COVID. Ya, biar kita imunnya bagus. Kalau Ibu lihat vitamin-vitamin kan isinya buah-buahan ya, apa-apa berry gitu kan ya. Nah itu kan banyak vitamin C, mineral, vitamin B itu banyak sekali di buah-buahan dan sayuran. Slide. Nah ini ya contohnya, beras, ubi, mie, maizena, terigu ya ini sedikit, harus sedikit. Kemudian kacang-kacangan juga baik ya buat kebutuhan tubuh kita. Nih cara penggunaannya minyak goreng harus sedikit. Apa kita bisa menggunakan mentega atau margarin yang tawar atau tanpa garam? Mungkin ada beberapa ya. Bapak dan Ibu bisa lihat kalau di baby shop itu ada tuh margarin khusus anak bayi. Itu sehat Bu, karena emang anak bayi tidak boleh pakai garam makannya ya. Nah sayur-sayuran dan bumbu segar. Ini bumbu-bumbunya ya, mungkin udah pada ahli Bapak Ibu mah ya, masak dibanding saya. Ya, slide. Nah ini dalam menu mie sebaiknya menggunakan mentega atau margarin yang tidak mengandung natrium. Kalau misalnya tawar, Bapak dan Ibu nggak usah nambahin garam, tambahin aja, nggak usah tambahin garam, nggak usah tambahin vetsin ya atau penyedap rasa yang lain, kaldu-kaldu. Jadi kalau kata orang kaldu jamur bisa nggak Dok? Nggak usah. Mendingan Bapak dan Ibu menambahkan bumbu-bumbu, bawang merah, bawang putihnya, daun salam atau jahe-jahean ya. Jadi lebih dikuatkan rasa-rasa itu dengan bumbu-bumbu masakan, bukan dengan penyedap ya. Yuk slide. Nah ini Bu, komplikasi atau penyakit-penyakit berat yang bisa disebabkan oleh darah tinggi. Ini yang pertama yang paling sering ya, penyakit jantung. Itu bisa 2. Bisa jantung koroner atau serangan jantung, bisa gagal jantung atau sesak napas atau pembengkakan jantung. Itu paling sering disebabkan oleh darah tinggi. Ya. Yang kedua stroke. Stroke-nya bisa perdarahan, bisa sumbatan ya. Kemudian ginjal,
Ya, gagal ginjal kronis, gagal ginjal akut yang membutuhkan cuci darah. Ya, naudzubillah min dzalik, semoga kita dihindari ya Bu ya. Lalu retinopati, kerusakan mata. Ya, kemudian ini penyakit pembuluh darah tepi. Jadi si pembuluh darahnya itu tidak, kan saya bilang tadi darah tinggi itu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jadi kalau dia sempit pembuluh darahnya, dia menyebabkan satu, ujung-ujung kakinya menjadi baal, nyeri, cenut-cenut. Nah, kalau dia terjadinya akut, itu bisa tiba-tiba menghitam. Gitu. Nah, kalau sudah menghitam, mau tidak mau harus diamputasi, dipotong ya. Berarti sudah rusak kakinya, tidak ada sel hidup di dalam kakinya. Gangguan saraf, baik saraf pusat ya di otak maupun saraf tepi. Kemudian gangguan otak. Slide. Nah, pencegahannya gitu, ini cara-cara makannya ya, dan tadi sudah kita jelaskan, garam, terus olahraga teratur, tidak merokok, gizi seimbang ya, ini karbohidrat, ini sayur, ini lauk pauk ya, protein hewani, dan ini buah-buahan. Berat badan ya, indeks massa tubuh, bukan berat badannya yang diukur, tapi indeks massa tubuhnya ya Bu. Kemudian nggak boleh minum alkohol. Slide. Nah, ini kita punya singkatan, Bu. Ya, mungkin bisa lebih diingat ya. Yang pertama P. Periksa kesehatan secara teratur. Jadi Bapak dan Ibu mungkin sudah punya jadwal kontrol ke sini. Itu harus dipatuhi karena dokter menyarankan Bapak dan Ibu untuk kontrol itu sudah ditimbang-timbang, dikira-kira. Bapak ini sudah bisa per 3 bulan nggak ya? Bapak ini masih harus sebulan sekali, atau Bapak ini harus kembali seminggu sekali, itu sudah diperkirakan oleh dokter spesialis. Jadi harus dipatuhi ya, diikuti anjurannya. Dan obat-obatannya diminum secara teratur. Kemudian kalau punya penyakit, atasi dengan pengobatan yang tepat dan teratur. Ya, hindari, katanya dikasih makan ini dok, katanya minum jamu ini dok, jangan ya, ikuti anjuran dokter. Kalau Bapak dan Ibu mempunyai penyakit apapun, konsultasilah dengan dokter yang sesuai dengan penyakit yang Bapak dan Ibu derita. Ya. Kemudian tetap diet dengan gizi seimbang. Lalu aktivitas fisik yang aman. Jadi aktivitas fisik itu Bu minimal 20-30 menit sehari, minimal 5 kali dalam seminggu. Hindari asap rokok, alkohol, dan zat-zat penyebab kanker lainnya. Slide. Nah, ada lagi cerdik. Sama aja sih, cek kesehatan secara teratur, enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik atau olahraga, diet seimbang, istirahat cukup. Ya, istirahat cukup ini paling nggak 8 jam per hari ya, Bu. Ya, jadi kalau misalnya mau sholat tahajud, diatur ya. Jangan sampai Bapak bangun jam 2, habis itu sampai jam 6 nggak tidur lagi. Nah, itu salah ya, Bu. Jadi tetap diatur, kalau Bapak dan Ibu mau sholat malam atau bangun malam, tetap total dalam 24 jam itu 8 jam per hari. Kelola stres, bisa dengan liburan ya, atau melakukan hobi-hobi, misalnya nanam bunga, melihara ikan, itu cukup buat merelaksasi stres ya, nenangin pikiran, atau main sama cucu. Ya, itu penting ya Bu, hal-hal sepele tapi itu sangat penting sebenarnya buat tubuh kita. Ya, jadi emang hati kita harus bahagia, kemudian obat-obatan diminum rutin, diet seimbang, dan apalagi kalau hobi olahraga lebih bagus ya. Saya hobi sepeda. Yang pertama kita sudah kelola stres, yang kedua kita dapat rajin aktivitas fisik. Ya, ya slide. Ya, saya rasa seperti itu ya. Hipertensi itu gampang-gampang susah ya Bu untuk dikendalikan. Ya. Jadi obatnya banyak, tapi tidak cukup dengan obat-obatan aja. Gitu. Jadi kitanya juga harus patuh, gitu. Nggak boleh stres, nggak boleh tidur terlalu larut, makanan juga harus dijaga, terutama garam dan penyedap. Ya, jadi gampang-gampang susah karena penyakit hipertensi itu ibu dari hampir semua penyakit penuaan. Ya, mungkin ada pertanyaan, Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Gimana Pak?
5 bulan gliyeng ya Pak. Jadi banyak ya akibat penyebabnya kalau dari gliyeng ini ya. Bisa dari memang sistem jantung Bapak, bisa dari pengobatan, bisa dari kurangnya nutrisi, asupan makan, atau yang tadi tak bilang, istirahatnya cukup nggak? Sampean pusing nggak? Banyak pikiran nggak? Nah, nggak bisa ya Bu, nggak banyak pikiran, saya juga banyak pikiran. Nah, hal-hal itu memang harus dikendalikan ya. Harus dikendalikan. Tapi kalau misalnya memang sangat mengganggu, Bapak sampai nggak bisa tidur, aktivitas tidak bisa sama sekali, itu memang harus mendapatkan pengobatan. Ya, nah tidak kalah penting sebenarnya tensi ya, apalagi Bapak dan Ibu yang memang sudah mempunyai tekanan darah tinggi atau penyakit jantung atau penyakit stroke, yang memang sudah mendapatkan pengobatan. Ingat ya Bu, pengobatan jantung, pengobatan stroke, itu memang obat-obatnya menurunkan tekanan darah gitu. Jadi memang saya kadang sering menyarankan punyalah tensi gitu. Kalaupun tidak punya tensi, pada saat Bapak dan Ibu belum sempat kontrol ke sini, tetapi jika ada keluhan, segera periksakan ke puskesmas atau ke dokter terdekat. Atau kalau emergensi, bisa datang langsung ke UGD. Seperti itu. Jangan sampai berlarut-larut, karena yang bisa mengetahui apakah gliyengnya itu karena hipotensi atau enggak kan tetap dari pemeriksaan kan, harus diperiksa seperti itu ya, gitu ya Pak ya, nanti kontrol ya. Pak siapa? Oh iya. Bapaknya rajin, rutin ya kontrol pori jantung. Ya Ibu siapa ini? Ini Bu, maju aja Bu. Ya, itu sama saja seperti nutrisi tambahan ya. Mungkin kalau anak bayi itu susu, ya. Tetapi tetap makanan yang didapatkan secara asli dari sayur atau buah-buahan itu jauh lebih baik, karena dia tidak mengalami pengolahan dan tidak ada zat namanya fortifikasi, zat yang ditambahkan. Ya, tetap itu lebih baik. Sehingga apalagi ya, sama ya Mbak ya, kita masih muda ya. Catuan saya. Ya, jadi memang darah tinggi ini harus dicegah dari kecil, dari muda ya. Ya dari usia 20-an, 30-an memang sudah harus dibiasakan gitu. Makan buah ya, nggak pisang. Ya jangan pikir buah itu harus pir, harus semangka, bahkan sekedar pisang, sampai misalnya kalau misalnya ada acara di kantor, ada makanan kue sus sama pisang, pilihlah pisang. Terus di rumah memang harus dibiasakan makan sayur. Emang nggak semua orang suka makan sayur ya Mbak, gitu. Tapi memang harus dibiasakan. Gitu. Karena jangan sampai nanti tuanya kita gampang kena penyakit. Gitu. Imunnya jadi nggak bagus karena kebiasaan dari kecil kita tidak dipupuk dengan baik gitu. Jangan sampai terlanjur udah darah tinggi baru makan sayur, kan enak ya. Kalau udah biasa makan sayur tuh udah ya seneng gitu. Mau ditumis atau di sop atau di sayur bening ya Bu ya. Jadi harus apa ya? Harus dari awal ya, dari muda kita biasakan makan makanan sehat seperti itu. Ada lagi Bu? Ini pasienku nih. Bu Stinten namanya Bu? Bu siapa? Oh iya. Yuk, ada pertanyaan Pak? Oh kontra ya Bapak ya? Sip. Oh, ya mungkin seperti itu. Oh iya, Mbak siapa namanya? Oh iya, gimana Mbak Emi?
Ibu Misni, Metro Jatim. Jadi harus diperiksa, Bu. Dokter, waktu misalnya, Pak Leo, monggo Pak. Jadi, kalau misalnya sampai MCU, misalnya hasilnya menunjukkan kelainan. Nah, dokter umum yang meriksa pada saat MCU itu tahu ibu harus dirujuk kemana. Dan memang nanti akan kita lakukan pemeriksaan. Minimal untuk pemeriksaan jantung memang EKG. Jadi EKG itu sebenarnya ya, hampir semua penyakit jantung itu bisa diketahui dari EKG. Gitu. Seperti itu. Nanti kita lihat ya Mbak ya. Sama saya ya. Ya. Ada lagi? Oh iya. Sip. Pak siapa tadi? Pak Hartanto. Ya, jadi ini kenapa nih? Pusing ya, sakit kepala? Ya, jadi sebenarnya kan paracetamol salah satu obat yang bisa dibeli sendiri ya. Salah satu obat yang bisa dikonsumsi tanpa resep dokter, ya. Bahkan Paramek, Bodrek isinya paracetamol. Tetapi kalau misalnya Bapak sudah 1 hari pusing, minum paracetamol nggak sembuh-sembuh, mau tetap minum paracetamol, Pak? Nggak mau konsul ke puskes? Konsul, ya. Karena pada dasarnya, kalau kita pusing, sakit kepala, ringan, sekali minum obat paracetamol atau sampean bawa tidur, sebenarnya hilang. Tapi kalau berlanjut, sehari tidak sembuh dengan obat-obatan biasa, Bapak harus konsul ke dokter untuk dicari tahu penyebabnya apa. Jangan-jangan tensinya tinggi. Ya. Atau Bapak ternyata penyakit apa gitu kan. Tapi kita harus konsulkan ke dokter. Kalaupun nanti Bapak dapat obatnya sama-sama aja, ya mungkin pengobatan sampean bener gitu kan. Tapi tetap harus dikonsulkan. Karena normalnya orang sakit kepala minum sekali sembuh. Atau dibawa tidur aja. Ya, atau istirahat gitu ya, menenangkan pikiran. Seperti itu. Ya, ada lagi? Penyakit hipertensi, darah tinggi. Dua tahun nih pakai minum obat rutin tiap hari. Terus ada yang bilang katanya jangan tiap hari nanti kena ganggu ginjal. Terus sekarang minum kadang 3 hari sekali. Itu gimana, Dok? Ya, jadi saya jelaskan tentang pengobatan darah tinggi. Ya, setiap Bapak dan Ibu mau ke saya, mau ke dokter penyakit dalam atau dokter umum sekalipun, itu ya memberikan obat antihipertensi, itu sudah kami sesuaikan untuk kebutuhan Bapak dan Ibu. Ya. Jadi, kalau misalnya anjuran dokter, Pak, minumnya setiap hari, setiap malam sebelum tidur ya. Itu harus dilakukan, harus dilaksanakan. Karena sebenarnya kalau tensi kita terkontrol dengan obat-obatan darah tinggi, ya, yang harus Bapak dan Ibu minum seumur hidup, sebenarnya itu mencegah terjadinya gagal ginjal, bukan berarti jadi sakit ginjal. Malah kalau kita tidak minum obat darah tinggi, kemudian tensinya nggak terkontrol, di atas 140 terus, pembuluh darah ke ginjalnya sempit, bisa gagal ginjal. Karena nanti akan disesuaikan oleh dokter yang merawat ibu. Kalau terlalu rendah, nanti akan disesuaikan dosis dan jumlah pengobatan darah tingginya. Itulah kenapa setiap pasien yang sudah terdiagnosis harus cek secara rutin berkala sesuai dengan anjuran dokter masing-masing. Ya, seperti itu ya Bu ya. Kalau misalnya ibu mau dibarengin katanya makan belimbing bisa turun, boleh. Jus seledri silahkan. Ya, itu tetap bagus. Harus, ya, harus. Nah, makanya tadi aku bilang ya, sebaiknya memang punya tensi di rumah. Jadi Bapak dan Ibu bisa kapanpun tensi, ya. Kalau misalnya rendah atau misalnya terlalu rendah, Bapak dan Ibu bisa konsultasi ke puskesmas, ke dokter, atau langsung ke rumah sakit kalau keluhannya gawat darurat, gitu. Nah, karena
orang darah tinggi, itu dia sudah terganggu pembuluh darahnya. Tidak bisa normal lagi. Jadi, supaya pembuluh darahnya bagus, dia harus mengkonsumsi setiap hari. Kalau turun, masa minum obat, Dok? Ya turun itu karena dibantu obat. Begitu Ibu stop obatnya, seminggu lagi 170 lagi. Gitu ya? Paham ya, Bu? Ada lagi? Ya, Pak Rudi, silakan Pak. Nama saya Rudi Patoni, kampus. Yang mau saya tanyakan, saya kena penyakit jantung. Andai kata saya mengonsumsi obat dari Bu Dokter, dan saya menambah obat herbal yang lain, obat alami, saya tambah obat alami tradisional, apa efek sampingnya? Sama sebenarnya kayak obat darah tinggi. Misalnya kata orang pakai jus seledri bikin sendiri gitu ya, Bu. Saya rasa ya setiap obat makanan yang memang Bapak dan Ibu olah sendiri, misalnya katanya kalau misalnya seledri dicampur jahe, dicampur madu, itu bisa memperbaiki jantung. Silahkan Pak. Tapi kalau Bapak minum obat-obatan atau jamu-jamuan yang tidak jelas komposisinya atau tidak terdaftar di BPOM, Badan POM, itu jangan. Ya, itu tidak boleh. Kalaupun misalnya memang Bapak penasaran, tanya ke dokter yang merawat. Ya, ini benar nggak sih Dok obat yang saya pakai? Gitu. Ya, jadi kalau misalnya apapun makanan, obat-obatan, itu lihat komposisinya. Ya, lihat ada izin BPOM apa enggak. Ya, terutama jamu-jamuan ya. Vitamin-vitamin yang memang dijual bebas di pasar atau bukan di apotik ya. Kalau apotik insya Allah semua terdaftar. Seperti itu ya Pak ya. Ada lagi? Oh. Kepo ya bapaknya. Banyak Pak. Ya sebenarnya penyakit jantung dan hipertensi itu kan basicnya pada dasarnya sama ya. Tidak boleh kelebihan cairan, tidak boleh kelebihan natrium. Nah selain itu, terutama pada pasien jantung yang memang sudah mengalami sumbatan, itu tidak boleh banyak mengandung kolesterol ya, lemak. Didapat dari apa sih kolesterol itu? Sama dari misalnya gaji, ya, hati ampula jeroan usus dan segala macam, paru, ya. Kemudian ini mohon maaf ya kalau ada yang dagang bakso, kecuali baksonya sampai memang benar-benar memakai daging murni, itu silakan. Ya sate yang ada putih-putihnya ya, ada gajinya, itu bayangin ya, di kuah aja kan dia ngambang, apalagi di darah kita, sama aja ya Bu. Ya memang enak-enak ya makanan, tapi bisa mungkin dihindari, ya. Ada lagi? Masih ada waktu ya Mbak Epi? Ada lagi? Ayo Bu, ini menarik ya, soalnya banyak yang menderita darah tinggi. Ya darah tinggi, ya jantung. Mungkin yang di sana ada yang bertanya. Yang di depan poli jantung, depan poli mata. Ya, jadi saya harap informasi hari ini berguna ya Bu ya. Bisa bermanfaat, bisa diterapkan lah ya dalam kehidupan sehari-hari, atau Bapak dan Ibu nanti bisa menyampaikan ya ke istri, ke orang tuanya, atau ke tetangga-tetangganya ya. Misalnya gejala-gejala darah tinggi, apa sih yang harus dilakukan kalau misalnya kita menghindari darah tinggi gitu ya. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih banget atas perhatian Bapak dan Ibu ya, Bapak-bapak dari tim PKRS Rumah Sakit Ahmad Yani. Semoga bermanfaat. Mungkin kita lanjut poliklinik ya Bu ya. Terima kasih, mohon maaf untuk waktu yang terpotong, waktu poliklinik yang terpotong ini. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Rutka atas informasi yang diberikan. Semoga bermanfaat kita semua. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu semuanya yang telah hadir di sini. Edukasi akan rutin kami lakukan setiap hari Rabu. Nantikan event-event selanjutnya yang akan kita tayangkan melalui live IG dan akan kami informasikan melalui IG dan Facebook RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro. Kami ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.